Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Nurwahida B04219005 dari kelas D2 Manajemen Zakat. Saya di sini akan menjelaskan hasil observasi saya di Lembaga Basnas di daerah Gedung Islamic Center lantai 2 Jalan Raya Duku Kupang nomor 122 sampai 124 Surabaya. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Di dalam program Basnas Jatim diantaranya yaitu ada bantuan alat kerja dan modal kerja, beasiswa SMA, ambulan gratis duafa dan bantuan biaya berobat, tim siaga bencana, santunan fakir, khidmah masjid, dan properti program perbaikan rumah tinggal. Manfaat layanan zakat di Basnas diantaranya yaitu ada layanan jemput zakat, laporan bulanan dan majalah zakat, informasi dan update terbaru Basnas, transaksi dan riwayat pembayaran, monitoring zakat, dan NPWZ dan BEZ. Pembayaran zakat dan infak melalui bank yang tertera pada PowerPoint saya. Kalau zakat di BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Jatim, Mandiri Syariah, Bank Syariah Bukopin. Sedangkan infak atau sodako bisa di Bank BRI, Mandiri, Bank Jatim, Mandiri Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Zakat merupakan salah satu dari kewajiban utama dalam Islam yang diakui secara menyeluruh oleh semua umat Islam. Apabila seseorang mengingkari kewajiban berzakat, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai orang yang berdosa. Berikut ada macam-macam zakat, ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan, Komariah atau tahun Hijriah. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah setiap orang adalah 1 sa atau setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kilo makanan pokok. Ketentuan kadar zakat di Basnas. Zakat fitrah yaitu jika uang 45.000 karena di Basnas memilih beras yang paling bagus, dan jika zakat fitrahnya dengan beras yaitu 3 kilo per beras per orang. Sedangkan zakat mal ini ada dua, emas dan pertanian. Emas nisabnya 85 gram dengan kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. Sedangkan pertanian nisabnya 5 ausak 524 kilo beras, kadar zakatnya 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misal sebulan sekali. Tujuan berzakat diantaranya yaitu ada 1. Untuk menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain. Yang kedua, ada harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik antara sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan satu di antara berbagai cara membangun hubungan baik tersebut. Yang ketiga yaitu membersihkan harta. Di dalam harta kemungkinan terjadi karena 1. Ketika dalam proses pengumpulan harta ada sesuatu yang subahat yang tidak disadari atau diketahui oleh orang yang bersangkutan. Dan yang kedua, ada kemungkinan di dalam harta yang berhasil dikumpulkan itu terdapat hak pihak lain seperti hak fakir miskin yang seharusnya diserahkan kepada mereka. Yang terakhir yaitu menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Harta merupakan fasilitas yang seharusnya mendukung eksistensi manusia dan mempermudah dirinya menjalankan tugas dan amanat yang dibebankan kepadanya.
Selanjutnya yaitu ada fungsi zakat. Yang pertama sebagai sarana penyangga kerawanan sosial. Kerawanan sosial ekonomi merupakan salah satu dari problem kemanusiaan yang selalu muncul di sepanjang sejarah kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Yang kedua ada sebagai sarana pemuliaan manusia. Manusia diciptakan Tuhan dalam kemerdekaan dan kemuliaan. Hanya saja terkadang kemerdekaan dan kemuliaan dirinya bagaikan tergadai. Pemerasan terselubung dan memperkerjakan anak-anak sebagai sesuatu yang tak ternafikan. Yang ketiga ada sebagai sarana konsolidasi umat. Perbedaan status ekonomi tidak mustahil menjadi pemicu kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Untuk mengatasi masalah itu, zakat muncul untuk mendekatkan jurang pemisah yang menganga di antara dua kelompok tersebut. Selanjutnya ada sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Dalam kehidupan sosial tidak jarang dijumpai keadaan yang membuat harkat dan martabat manusia seolah-olah terabaikan. Yang kelima yaitu sebagai sarana pendorong kebangkitan umat. Modal dalam kegiatan ekonomi merupakan hal yang niscaya, tetapi tidak semua orang memiliki modal yang cukup. Zakat berupaya membantu memperkuat modal usaha agar dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu sebagai penghargaan terhadap kinerja. Agama Islam sangat menghargai sebuah kinerja. Semakin baik kinerja, semakin tinggi pula apresiasi yang diberikan. Jika kinerja buruk, maka Islam akan mencari akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja tersebut. Selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya. Yang kedua, miskin. Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup menghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam, atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam. Dari kewibawaan mereka akan menarik orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya ada riqab. Riqab adalah budak hamba yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya. Selanjutnya ada ghorim. Ghorim ini yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah yaitu pada jalan menuju ridha Allah karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah. Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat. Selanjutnya, saya di sini di Lembaga Basnas, saya mengikuti kegiatan jaga konter zakat selama kegiatan puasa Ramadan mulai tanggal 18 sampai 28 April 2022, mulai buka jam 8 sampai jam 4 sore di RSUD Sutomo Surabaya. Hasil selama 2 minggu yang didapatkan, yang pertama zakat mal adalah sebanyak 38.840.000. Zakat fitrah sebanyak 7.015.000, infak 660.000 dan kupon 840.000. Dan ini hasil dokumentasi selama saya mengikuti kegiatan di Lembaga Basnas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.